Uranus masih ada. X-Ball. Yes. Uranus masih laku nggak sih di sini? Sebenarnya udah dikit. Udah rada nggak ini ya. Betul, udah nggak begitu laku lah ya. Tapi ada bilang juga nih, Alter Ego pakai sarung. Awas ada Aerowolf mengaung katanya nih. Fans Aerowolf nih dari Ruli Gunawan udah mulai serem-serem juga nih ya. Udah mulai pada berkontes pantun satu persatu nih. Nah, memang itu salah satu kebanggaan Indonesia juga sih. Adu pantun ya. Adu pantun. Tapi Tamus dan Barats kali ini yang sudah dibuang dari Genflix Aerowolf. Barats, Tamus, hero yang super tanky banget tapi dibuang begitu saja. Tapi setelah Lui, dimana kita tahu Lui terakhir dengan update yang terbaru, Lui jadi semakin sakit kalau menurut aku. Iya. Walaupun masih banyak optional hero lain yang masih bisa dipakai. Kayak kalau mau ngadepin Link masih bisa dengan seorang Eudora, Palir, yang di laning phase-nya masih lebih mengganggu sih, to be honest. Tapi ternyata yes, langsung aja dihilangkan juga ya. Eudoranya dengan petir-petirnya memang lumayan cukup mengganggu pergerakan juga, apalagi skill 2-nya yang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Link. Yes, tapi ada Babang Akai kali ini yang bisa menemani sang Link untuk berjalan di lane of dan 3 hero-nya tanky banget dari sisi Genflix Aerowolf. Brody kali ini mulai agak sedikit kelimpungan. Apa yang bakal diperbuat dengan Brody yang belum tentu bisa nge-burst down player-player dari Genflix Aerowolf? Dia harus menangin level, dia harus menangin item, dia harus menangin gold. PR yang cukup banyak untuk seorang Brody sendiri di awal-awal dengan tugas yang kayak gitu loh. Tapi mereka bisa dengan mencoba untuk dapetin ke arah hero lainnya yang bisa sustain di lane-nya. Menurut aku, Siapa? Ruby bisa jadi pilihan yang cukup oke. Tigreal. Tapi Tigreal dan Tigreal dan jangan bikin dak-dikduk Baxia kah? Esmeralda. Oh, Esmeralda, oke. Your team Oke. is picking. Aku tadi mikir gitu ya. Tadi aku mikir gitu kok. Apakah memang mereka mau ngambil ke arah Esmeralda yang menurut aku Esmeralda itu magical lagi. Mereka udah punya 3 hero magic kali ini gitu. Benar. Apakah itu bakal jadi wise choice untuk mengambil satu tambahan mage lagi walaupun dia adalah offlane sendiri? Oke, menarik. Tapi setidaknya walaupun memang membawa 3 mage, 3 mage ini kita tahu punya damage yang lumayan cukup besar juga ya. Apalagi untuk ke arah late game, Esmeralda bisa dijadikan tameng juga. Tapi satu kali pick buat Genflix Aerowolf Farsha kali ini. Mereka mau bermain lebih ke arah combo antara Akai dan juga Farsha-nya sendiri, yakni dengan adanya Feeder Rider Strike di sana. Bisa membantu dengan sangat baik dan bisa mengganggu juga pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Di mana ada 3 hero scaling dari Alter Ego. Apakah itu bakal membawa kemenangan? Kita akan lihat langsung. Land of Down, here we go. Game pertama dari Best of 3 series antara Alter Ego melawan Genflix Aerowolf. Hashtag IndoPride. Buat kamu pendukungnya Alter Ego juga boleh ya pakai hashtag Alter Champs buat Alter Ego. Dan untuk Aerowolf adalah hashtag Rising Wolf. Ya, langsung aja diramaikan ya di kolom komentar kita. Ingat ya, tetap dukung semua tim Indonesia. Kamu pendukungnya Alter Ego atau Genflix, nggak apa-apa. Tapi saling mendukung ya, jangan sampai saling menghina. Odiel kali ini menerima damage yang cukup banyak, tapi masih mencoba untuk menghentikan dengan adanya Liam Murphy di sebelah sana. Lihat sebelah situ dengan adanya Starlight Pulse, 1 first blood. Berhasil di-secure sama seorang Odiel. Wow, permainan lumayan cukup agresif pembukaannya ya. Tadi dari Odiel mendapatkan poin pertamanya. Dan kali ini masih cukup kembali menjadi permainan yang tentram lagi. Karena ya pick off di awal aja memang masih cukup wajar ya. Benar, tadi mau digalakin sama tim Genflix kan, tapi memang kondisinya nggak begitu menyenangkan. Dia Murphy kali ini berada di lini paling depan lagi. Odiel mencoba untuk menemukan sedikit regen HP, tapi kayaknya harus balik terlebih dahulu. Starlight Pulse-nya masih belum cukup untuk memberikan HP yang dia inginkan. Tapi lihat sebelah sana Clay mencoba mendapetin level dengan lebih cepat karena dibutuhkan Feeder Ice Cycle untuk melakukan peperangan nantinya. Esmeralda di sisi atas kali ini berhadapan dengan seorang Lapu-Lapu, bukan hero yang mudah untuk dihadapi ya. Karena dari seorang Lapu-Lapu sendiri memiliki kemampuan sustain yang cukup tinggi, ditambah dengan seorang Lapu-Lapu itu memiliki Bravest Fighter yang menurut aku bisa, yang cooldown-nya tuh 15 detik yang menurut aku agak gak masuk akal. Iya, cepet banget. Dan sedikit dorongan juga di area mid lane-nya kali ini.
Murphy masih bakal coba untuk diharas ke 4 orang dan langsung aja hilang di sana. Flinter juga dilakukan. Play masih bisa flick out ke arah belakang ternyata. Yes, tapi Rinasmi akankah masih bisa untuk bertahan? Bertemu dengan Pahit, Sally Boy dan Udil. Dan sepertinya Sally Boy tidak ingin terlalu gegabah untuk mengganggu teman-teman dari tim Genflix Shadow Wolf. Dan Justice Blade dari seorang lapu-lapu. Dengan adanya cooldown yang cukup cepat juga di sini dari Justice Blade, cuma 8 detik bisa di-spam terus-terusan. Base damage juga cukup tinggi dengan 175. Masih cukup bagus dari Justice Blade. Tapi lihat Udil di sebelah situ masih mencoba untuk mundur. Belum memiliki level 4 dan asing cukup sakit dari seorang Clay. Apa yang bakal terjadi di area tengah kali ini? Tapi Udil masih bisa untuk selamat. Wow, ini benar-benar kayak tarik ulur aja ya. Sama-sama ngeharas satu sama lain. Dan masih bisa di-follow up dengan baik juga. Jadi sejauh ini walaupun mungkin ada indikasi-indikasi fight yang terjadi, tapi masih aman dan lihat mengenai 2 sasaran. Langsung aja double kill oleh Brody-nya kali ini. Harus mundur sedikit. Yes, ini implosion yang bagus banget dibuka sama Leo Murphy tadi sebelumnya. Langsung di-follow up juga Coral Side strike dari seorang Sally Boy dan Torn apart memory. Langsung dapet double kill. Ini yang aku bahas tadi di dalam ban and pick phase. Ketika menghadapi Brody, jangan sampai dapat setup deh, apalagi dari Leo Murphy. Itu bakal jadi salah satu malapetaka juga. Tapi Sally Boy hampir saja kehilangan turtle dengan blender dari seorang Akai. Sayangnya tadi nggak nyampe. Nyaris aja ya. Tadi Iya. juga udah deg-degan itu. Kita yang nonton aja deg-degan ya, apa dia gitu kan. Aduh gimana ya. Ingat lagi udah mana dia sendirian, Iya. dengan kelicilan diambil orang. Tapi by the way, sejauh ini lihat dari Esmeralda ini bakal coba untuk ngekontrol area dari jungle-nya Genflix. Iya nih, kayaknya red buff-nya bakal diambil sama seorang Esmeralda seakan battle. Berdiam diri di sisi bawah kali ini berhadapi dengan teman-teman dari Alter Ego Ahmad. Menerima damage yang cukup besar kali ini. Terlihat dasarnya Rinasmi maju ke depan lagi. Mencoba mengincar karena Ahmad sendiri dengan memiliki Justice Blade. Jungle Warrior, Bravest Fighter. Mengunci karena Ahmad tempat Soundband pun dikeluarkan dari seorang Link. Tapi lihat sebelah sana Implosion lagi. Karena 2, tidak ada follow up damage yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Lihat Udil mulai datang, mulai dipancing. Tas apa yang bakal terjadi? Udil Cosmic Vision dibuka dengan ada Dark Chaos. Rinasmi bakal jadi makanan pertama untuk seorang Udil sendiri. Wow, benar-benar datang di saat yang tepat ya. Setidaknya dari Leo masih bisa bertahan dan menukar satu player juga dari Genflix Arrow kali ini. Ya, menukar tas-tasnya dalam 1 poin ya. Yang penting tas-tas dulu aja ya Leo Murphy ya. Tentu saja. 4-2 kali ini dengan 13.000 dipegang sama Alter Ego. 2.000 lebih unggul dibandingkan dengan Genflix Iron Wolf. Yes, perbedaan 2 kill point juga untuk di early-nya masih bisa disusul nanti. Dan Federasi bakal coba untuk dikeluarkan hanya untuk menyicil aja seorang Ahmad di sana. Well, tapi lihat Ahmad masih cukup percaya diri dalam landing juga tadi. 1 kali feeder Arsec saja terkena ke arah seorang Ahmad sendiri. Ahmad dengan rotasi yang cukup cepat dengan adanya Chronodes mampu membuat pergerakan yang cukup baik. Bergerak ke arah tengah, bergerak ke arah bawah. Dan kali ini Leo Murphy mulai dicicil dengan Curse of Flow dan juga Energy Impact. Tapi sudah tidak ada follow up lanjutan dari Genflix karena mereka sadar ini bukan waktunya mereka untuk mencoba mengincar ke arah hero-hero dari Alter Ego. Tentu, apalagi kalau misalnya kita lihat juga setup yang dimiliki dari Alter Ego bakal coba untuk mengganggu ya area jungle-nya. Di mana Fredo juga bakal coba untuk menjauhkan seorang Brody-nya yang bakal mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Kali ini lihat Widow Candace bakal coba dikeluarkan tapi tidak mengenai sasaran siapapun tadi, hanya untuk mundur aja. Yes, tapi lihat sebelah sana killing spree dan bahkan double kill untuk seorang Ahmad kali ini. Lihat shutdown berhasil dilakukan, Brody berhasil di take down, tapi apakah Mars masih bisa untuk selamat? Leo Murphy maju ke depan kali ini. Coba untuk mengincar ke sana, tapi lihat sebelah sana Cosmic Vision, Darkening Kills. Hilang sudah seorang naga dari Land of Dawn. Wow, naganya harus pulang dulu ke arah base ya. Dan sementara di area blue buff-nya berhasil diamankan oleh seorang Ahmad kali ini. Betul sekali. Dan sang kupu-kupu Lunox kali ini mencoba untuk dapetin item yang lebih lanjut lagi. Karena tadi pertama, dia langsung mendapatkan ke arah Clock of Destiny. Probability dia mengambil ke arah Necklace of Uranus cukup tinggi kalau menurut aku. Baru itu mungkin menyelesaikan Lightning Transient. Karena kalau kita lihat di situ ada Yuzal. Di situ ada lapu-lapu yang regen HP-nya cukup besar dan harus dihalau dengan adanya Necklace of Uranus. Tapi lihat di sisi atas. Pai masih bisa berdansa sepertinya walaupun pandanya sudah melakukan Hurricane Dance. Yes, agak sedikit ini ya.
terlalu dini nampaknya tadi ketika Hurricane dilakukan karena nggak ada follow up lain dan Polistar dilakukan, tapi Link dengan atlet parkour masih bisa untuk pulang dulu. Betul, tapi Ahmad terkena stun dengan Curse of Crow dan juga Feeder Arsec. Tidak bisa kabur menjadi makanan untuk teman-teman dari Genflix Arrow. 3 pasukan dari Alter Ego datang mencoba untuk membalaskan dendamnya, tapi lihat Fredo masih bisa lompat dengan Thousand Pounder dan mencoba menyelamatkan diri. Yes, tapi di sisi lain ini menjadi distraksi yang bagus banget karena Battle ternyata diam-diam merayap di area bottom lane-nya, berhasil mendapatkan outer turret mereka yang pertama. Ditukarkan dengan turret di sisi atas dari seorang Esmeralda. 1 untuk 1, tapi ditotalkan. Di sini Alter Ego sudah mengambil 2 turret di tangan mereka. Dia sudah menemukan kondisi yang sangat luar biasa bagi Alter Ego sendiri. Tapi yang Genflix, sebenarnya kalau mereka mencoba untuk nge-pick off hero-hero seperti yang tadi mereka lakukan Ahmad, atau mungkin Pa yang selalu sendirian, itu bisa jadi chance yang cukup besar. Redo kiri kena buka lagi, kali ini relasi cukup low, tapi lihat info dilakukan oleh Leo Murphy. Dan berhasil di burst down oleh seorang Sally Boy, mengincar karena Battle lagi patah mencoba untuk kabur dengan ada Tempest of Death, tapi tidak bisa. Dengan ada counter strike dari seorang Sally Boy. Sakit banget ya, walaupun tadi mencoba untuk escape dan Feeder Arsec bakal dilakukan hanya untuk mengusir mundur aja, tapi lagi-lagi Yuzongnya di sini malah bisa terpick off. Iya, corrosive strike dari seorang Sally Boy ini menjadi poin penting juga. Setelah implosion mau kabur dengan flicker kayak mau apa kayak, tapi terkena stun dari corrosive strike itu gak akan bisa kabur gitu loh. Gak akan bisa pulang dan langsung bisa di burst down juga. Dari sebelah sana defensif mau dilakukan kali ini sama Farsha di Rush Track, tapi turret tiara tengah berhasil diambil sedikit demi sedikit. Udil menyelesaikan itemnya Divine Glaive untuk mengasih magic penetration lebih ke arah teman-teman dari Genflix Arrow. Yes, dan kalau misalnya kita lihat juga di sini perbedaan levelnya. Battle masih tertahan di, baru banget naik di level 10, tapi apa yang terjadi, lihat Hurricane Dash mengenai sasaran bagian walaupun masih belum ada follow up yang dilakukan kembali. Dan harus kehilangan seorang Leo Murphy di sana ya. Waduh, Leo Murphy berhasil di take down, tapi Turtle juga berhasil dimakan sama seorang Babang Brody ya. Brody di tas. Tapi lihat sebelah sana di arah atas Pai. Coba untuk mendekati ke arah seorang Battle, mencoba untuk mendapatkan poinnya, tapi kayaknya agak susah. Battle agak sedikit licin sih menurut aku. Dari tadi pergerakannya memang dia tercuri dari blue buff, dia tercuri dari red buff, tapi dia masih bisa untuk melakukan pergerakan yang sangat baik. Mobilitas dengan adanya Vince Poise dari seorang Link ini yang menjadi powernya dari Genflix. Mungkin Alter Ego menang secara team fight, tapi secara split push mungkin Genflix Arrow masih punya chance. Nah itu dia ya, ini agak sedikit berbahaya juga tentunya. Dan tapi kalau kita lihat damage yang dikeluarkan sakit banget. Bahkan harus kehilangan seorang Fredo, di sana udah terpick off 4 kali loh. Betul, karena memang si kupu-kupu cantik ini, Lunox, dia punya magic penetration tuh bisa nembusin HP bar dengan sangat cepat. Apalagi karat hero-hero tanky dari Genflix Arrow sih. Dan kita lihat juga di area tengah kali ini, Cosmic Vision dibuka, mencoba untuk clear wave dengan sangat cepat. Tapi lihat Sally Boy bakal berfokus ke arah turret saja. Teman-teman dari Genflix agak sedikit terkurung di dalam base ya, karena teman-teman dari Alter itu benar-benar zoning outnya bagus banget. Yes, kita hadap 3 lane sekaligus banget ya, mereka bisa dikontrol habis-habisan. Di area jungle-nya juga bisa mereka amankan juga, bahkan kali ini dari Fredo nampaknya bakal coba untuk mengeluarkan Hurricane Dance-nya terhadap Sally Boy. Dia nggak bisa kemana-mana, harus dilangkah. Dan Tempest of Death juga dikeluarkan, bahkan harus pulang. Dan kita lihat juga sebelah sana Mars masih mengunci di sini. Tapi masih ada Brilliance of Order. 1 kali Darkening Chaos berhasil dapetin double kill untuk seorang Udil. Masih ada 3-4 hero bahkan dari sisi Alter Ego mencoba untuk mendekati base yang dimiliki sama Genflix Arrow. Bermain dengan sangat objektif di arah bawah, mendapatkan turret lagi. Akankah mereka berfokus untuk mendapatkan base secara langsung, atau justru mereka mencoba untuk membuka setup lebih baik lagi? Hurricane Dash mengacaukan pergerakan yang dimiliki sama Genflix Arrow dan juga Alter Ego. Kali ini Chrono Dash kanan kiri tidak ada minion sama sekali. Nyaris saja ya, tapi masih bakal coba untuk melakukan setup defensif juga tentunya dari teman-teman Genflix Arrow kali ini. Setidaknya tadi Linknya bakal coba untuk melakukan split push tadi ya. Di area mid lane-nya, tapi tidak adanya minion. Jadi harus kembali ke base untuk setidaknya membantu untuk setup defensif lagi. Tapi masih bisa diamankan blue buff-nya oleh Clay. Betul. Tapi kan Battle yang butuh blue buff-nya. That's the thing. Ini sampai mereka dipaksa seorang Clay untuk mendapatkan blue buff-nya supaya nggak terlalu banyak kehilangan objektif demi objektif. Ini jadi advantage balik lagi untuk teman-teman dari
alter ego karena Link-nya bakal dikasih pressure yang cukup besar. Tugas Link di menit segini cuma bisa untuk melakukan split push, apalagi dengan item yang dimiliki Raptor Machete, Demon Hunter Sword, dan juga Endless Battle. Ya, lagi gerak ke arah Endless Battle ke Clay. Lihat Cyclone Eye ke arah depan kali ini Wings by Wing mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi lihat seorang Panda, seorang Fredo berada di sisi belakang. Kasasat Falling Star mengunci ke arah seorang Clay. Clay pun hilang kali ini. Oke, dan ini bakal sakit banget, tapi lihat di arah bottom. Misalnya di arah top lane bakal coba untuk lebih ke arah objektif lagi ya? Yap. Objektif lagi kali ini dilakukan dan dari seorang Pai pun masih mencoba untuk melakukan pergerakannya 103. Tapi memberikan impact yang cukup besar kali ini. Falling Star mau dilakukan ke arah depan. Implosion terus flicker. Lihat Tempest of Blade. Masih ada Black Form Dragon mencoba mengunci ke arah seorang Brandon. Tapi Brandon tidak bisa berbuat banyak kali ini. Martin Nasmi. Battle is the last man standing. Tapi base-nya akan langsung didapatkan oleh Alter Ego di game pertama. Wow, what nice play ya. Tadi sebenarnya walaupun kita sempat lihat Silly Boy benar-benar dijadiin sasaran empuk banget tentunya. Tapi perlu kita lihat dengan ada Lunox dan juga Harit, damage-nya punya besar banget. Jadi nggak terlalu berpaku sama marksman-nya doang ya.